Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahburun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya, yang semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian, kecuali selalu siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzilur rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan bersedekah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan. Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, sesuatu yang dikeluarkan maka akan mengurangi dari yang dimiliki. Subhanallah. Logika iman berbeda dengan logika matematika. Logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dari Allah, Pemberi rezeki. Jangankan kita manusia, semut saja yang ada di rumah Allah ini jumlahnya billion dijamin rezekinya oleh Allah sebagai wujud kasih sayang dan bertanggung jawabnya Allah kepada makhluk yang Ia ciptakan. Kaifa akhluqu halqan walam arzuqhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya? Setiap makhluk ada rezekinya. Ini yang membuat orang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak serakah, tidak bakhil. Lahir sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan segala kenikmatan yang memang pantas puas, tapi puas atas segala ketentuan Allah Jalla Jalaluhu. Itulah yang Allah amanahkan untuk dirinya, sehingga ia mensyukuri nikmat Allah itu. Kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas nikmat-nikmat Allah,
Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena ia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah kembali nikmat itu untuk dirinya. Berarti dia pantas kuat menjaga amanah Allah. Allah tambah lagi amanah nikmat itu. Ia syukuri lagi, Allah tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi. Selama ia bersyukur dengan sedekah, selama itulah mengalir ni'am, nikmat-nikmat yang banyak kepadanya. Ma yunfiqu qurbatin indallah. Surah At-Taubah ayat 99. Dengarkan dengan iman. Apa-apapun yang kau infakkan di jalan Allah, qurbatin indallah, berarti engkau mendekatkan dirimu kepada Allah Ar-Razzaq, yang maha kaya, yang maha mengayakan. Di tangannya lah rezeki, di tangannya langit bumi, di tangannya semua hati keadaan, di tangannya sehat sakit. Begitu mudah baginya membolak-balik. Maka tak kalah hamba itu bersedekah, ia dekat dengan Allah, dekat dengan maha kaya, maka ia pun dijamin kekayaannya oleh Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian, kenapa orang dengan sedekah rezekinya bertambah? Karena mendapat nilai harga berkali-kali lipat. Perhatikan wahai hamba-hamba yang beriman, surah Al-Baqarah ayat 261. Kalau Al-Quran itu dibaca, seakan Allah bicara langsung dengan kita. Dan itu mukjizat, pasti terjadi. Janji Allah pasti. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Perumpamaan hamba-hamba Allah yang berinfak di jalan Allah bagaikan menanam satu pohon yang memiliki 7 cabang, setiap cabang 100 ranting. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Maha luas rezeki Allah, lagi maha mengetahui. Infak dianalogikan dengan tanaman tumbuhan. Berarti 1 kali 7, 7 kali 100, berarti 700. Dan ini bukan angka matematika yang paten, bukan angka matematika yang mati. 700 itu minimal. Ini kelipatan, ini tanaman tumbuhan. Kalau satu pohon ada 7 cabang, setiap cabang 100 ranting, berapa dahannya, berapa daunnya, berapa bunganya, berapa buahnya, lalu jadi bibit, ditanam lagi, tumbuh lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Karena itu Allah menggunakan bahasa yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan dengan segala kehendaknya. Alangkah pemurahnya Allah kepada hamba-hamba Allah yang pemurah. Maha pemurah, membalas kemurahan hambanya dengan sifat kemurahannya. Allahu Akbar. Berarti lebih dari 700. Kalau 1 jadi 7, 7 jadi 100, berapa dong setelah 100? Allahu Akbar. Perhatikan surah Saba ayat 39. Dengarkan dengan iman. Allah bicara dengan kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan
berarti engkau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Ini kalimat tajam sekali. Berarti kau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Kita punya uang, tentu kita ingin aman uang kita. Kita simpan, kita pilih bank dengan profitnya yang luar biasa. Padahal di situ riba yang dosanya sangat amat besar. Untuk keamanan uang kita, lalu bagaimana dengan Allah? Berimankah kita kepada Allah? Percayakah kepada Allah yang menjaga, yang mengamankan rezeki kita, yang menjamin rezeki kita, yang akan melipat gandakan minimal 700 kali lipat bandingkan dengan bank konvensional. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah 100 rupiah saja cash kali minimal 700, maka sama dengan 70.000 rupiah dalam catatan malaikat, dan itu minimal. Karena itu tidak ada hartawan dermawan yang ikhlas lalu menjadi miskin kedermawanannya. Ya Sadat, ya Sadat, ya Sadat. Para malaikat senantiasa mendoakan hamba-hamba dermawan. Tambahkan, tambahkan, tambahkan rezekinya. Rasulullah SAW menjamin, istanzilu rizqa bisadaqati, carilah rezeki dengan sedekah. Allah menjamin 29 ayat dalam Al-Quran. Ulaika humul mu'minuna haqqa, sungguh benar iman kalian, karena itu kalian dalam jaminan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang dermawan sangat dicintai oleh Allah karena dia mencontoh sifat Allah Ar-Rahman, baru Ar-Rahim, baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Maha Pengasih. Terjemahan kedua, Maha Pemberi. Terjemahan yang ketiga, Maha Dermawan. Karena itu Allah Maha Pengasih, senang dengan hamba pengasih. Allah Maha Pemberi, senang dengan hamba pemberi. Allah Maha Dermawan, As-Sakhiyu, sangat senang dengan hamba yang dermawan. Dan sungguh pintu surga yang paling besar adalah pintu untuk orang-orang dermawan, As-Sakhaya. Sehingga Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa may yuqa suha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu memerdekakan dirinya dari sifat bakhil, maka merekalah orang-orang yang sukses. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana 'abidan. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhilu bihi sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bahilkan selama di dunia. Orang bakhil tidak disukai oleh Allah, oleh Rasul, oleh para malaikat, oleh makhluk di muka bumi ini. As-Sakhi dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh para Rasul, dirindukan oleh Rasulullah, dirindukan oleh surga, dirindukan oleh makhluk Allah di muka bumi ini. Burung mendoakan, semut mendoakan, ikan mendoakan, pohon-pohon bumi yang dia pijak senang dengan hamba-hamba yang dermawan. Dan benarlah imannya. Perhatikan makna sedekah, infak, zakat, semua kalau kita kaji adalah kebutuhan kita. Zakat artinya nabat wasafwa, suci dan tumbuh berkembang. Karena itu orang yang memagari dirinya dengan zakat, lihat hartanya tumbuh berkembang. Infak artinya al-qardu, pinjaman. Allah menggunakan bahasa pinjam, padahal semuanya juga milik Allah.
Allah ambil kapan saja. Ini tentu bahasa rahmat Allah untuk para hamba yang senang berinfak. Aku pinjam, aku yang bayar. Karena itu kalau ada teman berhutang zu usratin, dalam kesulitan, tunggu sampai dia mampu membayar. Tapi kalau dia pengen amat sangat mau membayar tapi tidak mampu karena semakin sulit hidupnya, kau bebaskan hutang itu untuk saudaramu, maka Allah akan mengganti hutang saudaramu itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Kemudian sedekah, dari kata sodokah sidqun, benar. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya, tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mau tahu nggak orang yang dusta agamanya, dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya? Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni anak yatim. Dusta imannya. Ini lita'hin, Allah menghinakan mereka. Ikhwah fillah, hamba yang dekat dengan Allah itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Karena itu Rasul SAW ketika ditanya, ya Rasul, tunjukkan kepada kami karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah. Beliau menjawab, ar-ra'fu, belas kasih. Maka orang-orang dermawan itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Hamba-hamba yang belas kasih, hamba-hamba yang dermawan sangat dicintai oleh Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwatna ibuika ya Allah mahabibina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Karena itu hamba yang beriman tahu persis dunia ini sebentar. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Kita akan hidup di sana bukan seabad, bukan sejuta abad, bukan semiliar abad, tapi selama-lama-lamanya. Waktu yang Allah berikan di dunia ini terlalu sebentar. Itulah yang buat hamba yang beriman senang beribadah, senang beramal saleh, senang perbaikan kebaikan, senang berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, senang berakhlak mulia. Karena itulah yang akan dia bawa nanti menghadap Allah Jalla Jalaluh. Ini yang membuat orang beriman sangat dermawan dalam hidup sebentar di dunia ini. Dan itu menjadi karakteristik utama mereka. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Dengarkan dengan iman, Al-Baqarah 254. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, infakkanlah hartamu di jalan Allah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli saat itu, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan kecuali apa yang kau infakkan. Karena itu orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas, harta yang diinfakkan itulah yang menjadi hartanya.
Yang tadinya fana, harta menjadi kekal karena ia infakkan di jalan Allah. Allahu Akbar walillahil ham. Penerang di alam kubur, lentera di akhirat nanti, dan itulah yang ia bawa. Ingat, terakhir Rasulullah SAW mengingatkan, tatkala mayit meninggalkan dunia ini, yang mengikutinya 3: hartanya, keluarganya, amalnya. Setelah dikubur, sekaya apapun dia, hartanya akan ia tinggalkan. Kalau tidak, akan dipreteli oleh ahli warisnya. Cincin yang ia pakai dilepas, dia hanya pakai kain kafan. Keluarga yang mencintainya, yang ia cintai, siang malam ia mencari nafkah untuk keluarganya, ternyata juga meninggalkannya. Pulang 2, harta dan keluarganya, sampai Rasul memberitahu mayit itu masih tahu langkah terakhir keluarga yang ia cintai meninggalkannya. Kalau suami mungkin langkah istrinya, kalau istri yang meninggal mungkin langkah suaminya, kalau orang tua mungkin langkah anaknya. Wa yabqa wahid, tinggallah satu, amalnya. Itulah yang menemaninya di alam kubur. Itulah yang akan menemaninya tatkala ia menyeberangi sirat. Itulah yang akan menentukan keadaannya saat menerima catatan amal. Itulah menentukan timbangannya saat di akhirat nanti. Allahu Akbar. Pantaslah orang-orang beriman itu sangat dermawan. Tatajapa junuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hamba-hamba yang mencintai Allah itu, yang ingin selamat di akhirat, mereka bangun di tengah malam dengan kehusuan, dengan derayan air mata, dan hartanya sebagian besar diinfakkan di jalan Allah Jalla Jalaluhu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirkan hati, karena doa antara khutbah dan sholat Jumat sangat mustajab. Apalagi berdoa di hari Jumat, ada satu waktu yang tidak ditolak oleh Allah. Jumhur ulama menyebut di antaranya antara khutbah dan sholat ini. Doa di masjid dalam keadaan berwudu, doa bersama. La yastami mala fa yadu ba'duhum fa yu'minu ba'duhum ila istajaballahu du'aahum. Tidaklah satu kaum berdoa lalu sebagian mengaminkan, pasti doa mereka diijabah oleh Allah. Hadirkan hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Salamu alayka ya Rasulullah, salamu alayka ya Habiballah, salamu alayka ya Sayyidal Mursalin, ya Imam Az-Zakirin, ya Qaidal Mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah banyak melakukan perbuatan dosa. Seluruh tubuh ini dari mulut, mata, telinga, perut, kemaluan sudah berlumur dengan dosa. Tapi Engkau selalu beri kami nafas di hari Jumat ini. Masih Kau izinkan kami menengadahkan tangan di hari Jumat ini, ya Allah. Dalam kesaksian-Mu kami menengadahkan tangan kepadamu. Inilah hamba-hamba-Mu yang banyak melakukan dosa. Tiada membahagiakan kami di hari Jum'ah ini kecuali rahmati kami dengan ampunan-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai kami melakukan dosa, dari mulai akil balik, dari mulai malaikat atid mencatat dosa-dosa kami yang amat sangat banyak ini, ya Allah. Perintahkan malaikat atid untuk menghapus semua dosa-dosa kami di hari Jumat ini, ya Allah.
Cabut keinginan berbuat maksiat pada diri kami, ganti dengan sifat mulia, kesenangan ibadah, semangat amal saleh, dengan sifat kedermawanan ya Allah. Ya Allah, tancapkan di hati kami kekuatan, keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak dan kedermawanan. Selamatkan kami dari sifat bakhil, dari kemusyrikan, dari kefasikan, dari kemunafikan. Teruslah Engkau bimbing kami dengan irsyad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon di hari Jum'ah yang mulia ini, hari kesenangan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmati kedua orang tua kami dengan ampunan-Mu. Ampuni abah mama kami, ampuni ayah ibu kami, ampuni abi umi kami, angkat derajat kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, jangan Kau siksa kedua orang tua kami, berkahi sisa umur kedua orang tua kami, wafatkan keduanya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Rahmati ampuni guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri-istri kami, anak cucu keturunan kami, semua jamaah Jumu'ah ya Allah, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat, apalagi yang telah wafat, apalagi yang telah wafat. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahumma a'izal islam al muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'daka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syatit syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, saudara kami di Afghanistan, saudara kami di Irak, saudara kami di Suriah, saudara kami di Mesir, saudara kami di Sudan, di Somalia, di Mali, di Chechnya, di Kashmir, di Rohingya Myanmar, di Fatani Thailand, di Moro Filipina, wa jami'i ikhwanil muslimin wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma habbib ilaina al iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilaina kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, Engkau telah menentukan jadwal kematian kami. Kami mohon ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah ya Muhyi, yang menghidupkan kami, duhai Allah ya Hayy, yang hidup selama-lama-lamanya, duhai Allah ya Mumit, yang mewafatkan kami. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan ibadah, dalam kemuliaan akhlak, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu. Liqa'uk ya Rabb, liqa'uk, liqa'uk ya Rabb. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan kerinduan kami. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Husnul khatimah ya Allah. Kami, keluarga kami, anak cucu zuriat kami, semua jamaah zikir husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahburun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya, yang semakin hari, jam, menit, detik makin dekat dengan jadwal kematian, kecuali selalu siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzilur rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan bersedekah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas membingungkan. Menurut logika matematika atau hukum ekonomi, sesuatu yang dikeluarkan maka akan mengurangi dari yang dimiliki. Subhanallah. Logika iman berbeda dengan logika matematika. Logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya dari Allah, pemberi rezeki. Jangankan kita manusia, semut saja yang ada di rumah Allah ini jumlahnya billion dijamin rezekinya oleh Allah sebagai wujud kasih sayang dan bertanggung jawabnya Allah kepada makhluk yang Ia ciptakan. Kaifa akhluqu halqan walam arzuqhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya. Setiap makhluk ada rezekinya. Ini yang membuat orang beriman tidak ngoyo, tidak rakus, tidak serakah, tidak bakhil. Lahir sifat qanaah. Bukan hanya puas dengan segala kenikmatan yang memang pantas puas,
tapi ini puas atas segala ketentuan Allah Jalla Jalaluh. Itulah yang Allah amanahkan untuk dirinya, sehingga ia mensyukuri nikmat Allah itu. Kesadaran bahwa ini rezeki dari Allah, lalu ia infakkan di jalan Allah sebagai wujud syukurnya atas nikmat-nikmat Allah. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena ia mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah kembali nikmat itu untuk dirinya. Berarti dia